Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sama gua Arda Ferdana. Jadi kali ini kita melanjutkan World Championship Monoposto Fantasi di season keempat ini ya guys ya. Dan kita sudah memasuki Grand Prix China di seri keempat ini, dimana kita udah melewati 3 seri ya guys ya. Dan di seri terakhir sebelumnya, di seri ketiga di Grand Prix Australia, Ilham berhasil menang dan sekaligus memposisikan dia di posisi pertama klasemen sementara ya guys ya. Dan ini luar biasa banget. Seperti inilah posisi klasemen saat ini ya guys ya. Dan ada Ilham posisi pertama, 2 Oni, 3 Khairil, 4 Rehan, 5 Randa, 6 Agus, 7 David, 8 Angga, 9 Rian, dan 10 Aski ya guys ya. 11 dan seterusnya seperti yang kalian lihat nih guys ya. Dan kita akan melanjutkan lagi di seri keempat, yaitu Grand Prix China, dimana kita akan saksikan siapa yang bakal menang. Apakah Ilham akan kembali bisa menang? Dan kau lihat dia luar biasa banget kemarin, balapan yang sempurna banget, perfect, strateginya juga perfect, luar biasa banget. Yaudah, nggak pakai lama, kita langsung gaskan saja guys. Di posisi pertama ada Ilham, kedua itu ada Randa, ketiga itu ada Rehan, keempat itu ada Aski, kelima itu ada Bobik, keenam ada Angga, ketujuh ada Khairil, kedelapan ada Dirga, kesembilan ada Hardiansyah, ke-10 ada Riko, 11 ada Raja, 12 ada Rian, 13 ada Agus, 14 ada Ali, 15 ada Gary, 16 ada Agus Riyadi, 17 ada David, 18 ada Aymar, 19 ada Onit, 20 ada Sigit, 21 ada Awan, 22 ada Abdi ya guys ya. Nah, mari kita saksikan di Grand Prix China di seri keempat nih, Ilham kembali pole position. Sepertinya Ilham sangat-sangat menjaga tren positif, dimana dia menjaga feelingnya yang kemarin ya guys. Dan kita lihat balapan sudah dimulai dan kita lihat apa yang bakal terjadi di sini. Kita lihat tikungan pertama, kita lihat Randa di posisi kedua dan diikuti Rehan yang ada di posisi ketiga. Dan kita lihat semua pembalap masih sangat rapat di sini ya guys. Kita lihat ada Ali juga di posisi ke-14 dan ada banyak pembalap yang posisi rapat banget. Dan kita lihat semua pembalap berhati-hati dalam mengendalikan mobil mereka. Dan Ilham langsung melesat di posisi pertama, dibuntuti oleh Randa tentunya yang ada di posisi kedua guys ya. Dan Rehan ada di posisi ketiga, ada Bobik di posisi keempat, ada Khairil kelima, dan ada Aski yang ada di posisi keenam ya guys ya. Yang kita lihat di sini Ilham masih di posisi pertama. Apakah Ilham akan melanjutkan tren positifnya seperti di balapan sebelumnya di Grand Prix Australia, di mana dia pole position dan bisa menang dan menerapkan strategi yang sangat-sangat luar biasa sempurna ya guys ya. Dan kita lihat Randa masih membutuhkan Ilham di posisi kedua dan diikuti rekan tim Randa yaitu Rehan Garit di posisi ketiga yang ada di posisi ketiga, dan ada Bobik yang bisa di posisi keempat guys. Luar biasa banget Bobik Reski guys. Dia pembalap pendatang baru tapi dia memberikan ancaman. Kita lihat Randa masih sulit ya guys ya overtake Ilham, karena Ilham kayaknya benar-benar ngasih situasi yang sulit untuk Randa overtake bener. Kita lihat di sini Bobik masih di posisi keempat, dimana dia bersaing dengan Khairil di situ. Luar biasa Khairil yang ada di posisi 3 klasemen kalau nggak salah gua. Dia juga pengen nunjukin dia udah beradaptasi banget dengan Ferrari musim ini. Dan Aski juga ngikutin nih guys ya, luar biasa banget. Kita lihat ada Randa ada di posisi kedua masih, dan diikuti Rehan yang masih juga ada di posisi ketiga ya guys ya. Dan kita lihat Ilham masih sangat-sangat percaya diri di depan, dan teman Randa luar biasanya dia tidak biarin Ilham kabur ya guys ya, bener. Karena di Grand Prix Australia kemarin memang Ilham langsung kabur, dan kita lihat Khairil waktu itu susah ngimbangin Ilham, dan di sini kita lihat Randa masih bisa ngimbangin Ilham, dan kayaknya Randa nggak mau biarin Ilham bikin gap jauh ya guys ya. Dan untuk penggunaan ban sendiri ya rata-rata banyak menggunakan ban soft, tapi ada David yang dia sendiri yang menggunakan ban hard di sini. Dan untuk ban medium sendiri ada Aski, Yi, Raja, Ali, Onit, Aymar, dan Awan yang menggunakan ban medium ya guys. Sisanya menggunakan ban soft pastinya ya guys ya. Kita lihat Randa masih kesulitan untuk ngejar Ilham, tapi Randa masih bisa menjaga
jarak dengan Ilham sebaik mungkin. Kita lihat masih sulit Randa untuk overtake Ilham di sini. Kita saksikan apa yang bakal terjadi dan tentunya ya kita akan saksikan apa yang akan terjadi di ending balapan ini ya guys ya, benar. Kairil di posisi keempat dan Aski udah nempel di posisi kelima. Aski sendiri ada di posisi 10 klasemen dan ya seperti yang gue bilang kita juga nggak bisa menjadikan awal-awal ini patokan ya guys ya. Dan Kairil juga udah nempel ke Rehan di sana, luar biasa Kairil ya guys ya. Dan Randa juga masih menjaga gap dari seorang Ilham di situ. Dan tentunya Randa menunggu momentum ya guys ya untuk bisa overtake Ilham ya guys ya, bener. Kita lihat Randa mencoba mencuri pos, tapi Ilham masih belum mau ngasih di sana. Luar biasa guys, luar biasa, dua pembalap yang sama-sama sudah meraih gelar juara dunia guys. Dan kita lihat Randa masang posisi overtake, apakah dapat? Masih belum guys. Kita lihat Ilham masih nahan di situ. Ilham tidak mau memberikan posisi itu secara cuma-cuma. Ilham sangat tidak mau memberikan posisi itu secara cuma-cuma guys ya, benar banget. Kita lihat Randa kembali pasang posisi overtake di situ. Kita lihat apakah dapat? Ini tikungannya yang sulit banget, tajam ya guys ya, benar. Dan kita lihat Randa masuk di situ dan dapat, dan Randa langsung nutup Ilham di situ. Luar biasa banget. Dan kita lihat Ilham kayak mau balas tapi belum ya guys ya. Oh, ternyata Ilham memilih untuk pit stop ya guys ya, benar banget. Ilham memilih pit stop lebih dulu di sini. Kairil enggak, Rehan juga pit stop di sana, dan Bobik juga pit stop di situ. Dan ya seperti kita tahu, kayaknya beberapa pembalap mencoba untuk nggak mau maksain nih guys ya, benar. Randa masih di posisi pertama dan bannya sama ya guys ya dengan Ilham, soft gitu. Tapi Randa milih nahan satu lap lagi. Dan Randa pastinya bakal masuk pit di lap kelima ya guys. Wah iya, di posisi terakhir bannya pecah guys. Kesialan bagi juara dunia musim lalu. Iya, lagi-lagi pecah. Dimana memang di balapan pertama dia juga mengalami kesialan yang sama. Wow, apa yang jadi dengan juara bertahan kita yaitu Dirga, dimana dia mengalami pecah ban guys. Wow. Randa masih ada di posisi pertama, dibuntuti Kairil yang posisi kedua, dan ada Aski di posisi ketiga, dimana Aski medium bannya guys ya, benar. Dan kita nggak tahu apakah Aski juga ikut pit stop di lap ini atau mungkin dia nahan satu lap lagi, kita nggak tahu ya guys ya. Ilham sudah beres pit stop dan dia menggunakan ban medium dan dia ada di posisi ke ini guys ya, posisi ke 12 saat ini guys ya, benar. Randa masih ada di posisi pertama. Randa hati-hati banget untuk Niko. Wow. Ran. Aduh. Randa akhirnya pit stop di situ. Luar biasa banget. Nyaris saja ya guys ya, bener. Nyaris saja tadi guys ya. Dan kita lihat di situ Aski masuk pit stop, Kairil juga, semua pembalap di situ, beberapa pembalap masuk pit stop ya guys ya, bener. Rico juga pit stop di sana. Gue lihat Agus Prasetyo juga masuk pit stop, bener. Dan Raja juga masuk di sana. Ali Akbar juga masuk, dan ada Aymar yang juga masuk pit stop di situ guys ya. Dan juga gue lihat ada Sigit yang juga ikut pit stop juga. Ada Awan juga di sana yang juga ikut pit stop ya guys ya, bener. David di posisi pertama masih karena ya seperti yang kita tahu dia menggunakan ban hard ya guys ya. Dan Randa langsung di posisi kedua guys, gila. Randa habis pit stop dan langsung di posisi kedua, dan dia masih langsung di depan Ilham dan juga Rehan Agarit guys, gila. Randa ada di posisi kedua saat ini, dan kita lihat Ilham ada di posisi keempat. Gue nggak tahu guys, di saat Ilham ganti ban medium, gue nggak tahu, kayak Ilham kayaknya kurang dapat feel, atau feelnya tiba-tiba hilang, atau mungkin dia ngerasa kurang cocok dengan ban medium yang dia pakai ya guys ya. Jadi Ilham kayak nggak mau terlalu maksain, bener. Dan dia udah dibuntuti Aski di posisi kelima, dan Aski kayak mencoba mendekati Ilham, dan Rehan juga ada di posisi ketiga.
Randa udah nempel David di situ guys, luar biasa. Randa Verdana di sini dan langsung di posisi pertama Randa di sini udah overtake David, luar biasa Randa di sini guys. Gila. Seperti yang kita tahu di balapan di seri ketiga kemarin di Grand Prix Australia, Randa ya mengalami salah strategi dan sekaligus ya karena hujan tiba-tiba ya guys ya. Dan di sini kita lihat Aski sudah overtake dua pembalap sekaligus yaitu Ilham dan juga Rehan, luar biasa di sini. Dan Ilham ada di posisi kelima. Seperti yang gue bilang, Ilham seperti kehilangan feeling ya guys ya, bener. Atau mungkin seperti gue bilang tadi, Ilham merasa kurang dapat dengan ban medium ya guys ya, bener. Seperti lost feeling, seperti yang gue bilang tadi. Dan kita lihat Randa langsung menjauh di posisi pertama dan ada Aski yang ada di posisi kedua. Luar biasa ya di sini. Sepertinya Aski coba juga untuk bisa memenangkan balapan kali ini. Tentunya yang bisa mengalahkan satu sama lain adalah strategi ya guys ya. Kita lihat apakah mungkin Aski bisa melakukan strategi yang lebih baik dari Randa atau mungkin Aski bisa mengejar Randa dengan cara manual ya guys ya, bener. Yang kita lihat situ malah Khairil udah nempel Rehan di sana, bener, udah overtake. Malah Khairil yang tiba-tiba ini guys ya, dapat feelingnya, bener ya guys ya. Malah Khairil ya guys ya, bener. Dan kita lihat Ilham sangat-sangat santai di posisi kelima. Seperti yang gue bilang, dia kayak kehilangan feel ya guys ya, bener. Randa ada di posisi pertama dan dia ban medium dan lap sendiri mau memasuki lap ke-7. Dan ban Randa tentunya pasti masih bagus banget. Dan Aski masih di posisi kedua pastinya, Khairil di ketiga, dan Rehan keempat, dan masih diikuti Ilham yang ada di posisi kelima juga ya guys ya. Kita lihat ada Abdi di sini ada di posisi ke-14. Kita lihat di sini ada Agus Prasetyo ada di posisi ke-13 saat ini guys ya. Randa masih nyaman di posisi pertama. Bannya udah bergaris sedikit dan Aski juga masih nyaman di posisi kedua. Khairil di posisi ketiga, ada Rehan di keempat. Dimana Rehan udah ditempel Ilham ya sebenarnya guys ya, bener. Ban mereka cukup parah guys dan kayaknya salah satu dari mereka bakal pit, entah itu Rehan ataupun Ilham. Oh enggak, mereka sama-sama tidak pit stop, malah Aski yang pit stop. Seperti yang gue bilang, Aski sepertinya mau menerapkan strategi yang berbeda dari Randa dan dia memilih pit stop lebih dulu ya guys ya, benar. Hardiansyah juga pit stop di sini, dia menggunakan ban soft. Ada Agus Yadi juga yang pit stop di sini dan dia kayaknya bakal ganti ban soft juga, bener. Ada banyak pembalap, Gary juga di situ menggunakan ban soft di lap ke-8 ini ya guys ya, bener. Yang kita lihat Randa masih nyaman di posisi pertama. Apakah Randa bakal pit stop di lap ini atau mungkin dia nahan satu lap lagi, kita nggak tahu ya guys ya. Luar biasa dari Randa ya guys ya, gila. Kita lihat Khairil ada di posisi kedua, ada Rehan di ketiga, dan ada Ilham di posisi keempat yang masih sangat-sangat Gue ngelihat banget Ilham kesulitan ya, gue nggak tahu kenapa. Seperti yang gue bilang, mungkin dia ada kendala di mobilnya atau seperti apa. Seperti yang gue bilang tadi di awal-awal dia ngeri banget coy. Dia nahan Randa, dia bisa ngasih perlawanan keras banget ke Randa. Setelah masuk pit stop, Ilham melempem ya guys ya. Kayak nggak dapat feeling sama bannya. Kita nggak tahu apakah habis ini dia bakal dapat feel setelah dia masuk pit stop. Nah, kita lihat apakah Randa bakal pit stop di lap ke-9 ini ya guys ya. Oke, Randa pit stop guys, bener Randa pit stop. Khairil apakah pit stop apa enggak? Khairil juga pit stop di sana. Apakah Rehan juga pit stop di situ? Enggak guys. Rehan dan Ilham nggak pit stop. Coba asal kalian tahu ya, Rehan dan Ilham itu lebih dulu pit stop dari Randa dan juga Khairil. Tapi mereka malah pit stop lebih lambat untuk pit stop kedua guys. Wow. Dan menurut gue ini beresiko banget guys. Ini beresiko banget ya guys ya. Gue bukan nyumpahin atau gimana, ini beresiko banget. Rehan dan Ilham beresiko banget untuk bannya bisa pecah atau mungkin mereka
bakal susah ngendalin mobil mereka. Itu resikonya gede banget. Dan Randa masih di posisi ketiga dan ada Aski yang ada di posisi keempat, guys. Gila, guys. Ini resikonya gede banget ya, guys ya. Dan kita lihat Ilham memang sudah nggak bisa maksain lagi untuk terlalu ngeber mobilnya dia. Cuman yang gue heran kenapa dipaksain untuk tidak pit ya, guys ya. Kenapa lo nggak pit stop aja gitu? Rehan juga begitu, guys ya. Gue nggak tahu apa yang di pikiran mereka berdua. Dan mereka mengambil strategi untuk tentunya ya ngambil resiko besar banget ya, guys ya. Kita lihat Randa, wah kita lihat Ilham tuh. Tuh. Gila, dia maksain overtake Randa dan Rehan dalam keadaan ban kayak gitu, guys. Gue nggak tahu apakah itu bentuk provokasi, gue nggak tahu itu bentuk pancingan atau gue nggak tahu, guys ya. Kita lihat 4 pembalap nempel banget, guys. Ini resikonya gede banget, guys. Gede banget. Kita lihat Aski udah ikut nimbrung di sana. Randa udah pasang posisi overtake Rehan. Gila. Randa overtake Rehan dan dapat di situ. Kita lihat Ilham oleng-oleng, guys kan. No, nabrak Ilham, guys di sana. Wingnya patah dan untung saja pit stop sudah dekat banget. Rehan juga ada pit stop di sana. Gila. Seperti yang gue bilang, resiko Nabil Ilham gede banget. Dan gue nggak tahu apa yang ada di pikiran Ilham gitu, guys. Dia udah kesulitan, tapi kenapa nggak ganti ban aja gitu ya, guys ya. Randa masih di posisi pertama dan kita lihat apakah Randa terlibat tadi, guys ya. Lihat itu, guys. Tabrakan terjadi di situ, guys. Tabrakan terjadi di situ. Rian wingnya patah. Gary out ya, guys ya. Bener, Gary sudah out di sana. Ada banyak pembalap yang gue bilang ngambil resiko banget. Itu yang gue sayangkan gitu. Kenapa lu semua ambil resiko gitu? Nah, Aymar pit stop dan Rian juga pit stop di sana. Randa ada di posisi pertama, luar biasa, guys. Apakah Randa bisa meraih kemenangan keduanya di season ini? Dan ada Aski di posisi kedua, ada Khairil di posisi ketiga, Hardiansyah keempat, 5, dan Ilham terdampar di posisi ke-11. Seperti yang gue bilang, gue nggak ngerti, guys, apa yang dilakuin Ilham di balapan kali ini. Serius, gue ngerti, serius. Gue nggak ngerti. Menurut gue agak aneh aja strateginya, guys ya. Agak aneh, serius gue. Gue ngelihat dia tadi kesulitan gitu, tapi kenapa lu masih paksain gitu? Kenapa lu nggak pit stop aja lebih cepat gitu? Sama dengan Randa tadi sama Aski ya, sama Khairil juga tadi itu. Kenapa lu paksain gitu? Padahal udah kesulitan, kecuali lu feeling lu lagi bagus, nggak apa-apa coy gitu. Dan lu nyaris aja out tadi, lu udah nabrak dan wing lu patah, dan itu sangat disayangkan, guys. Udah lap ke-11 dan 3 lap lagi, dan kita ini ada Ali yang ada di posisi ke-14 dan Randa masih nyaman di posisi pertama, dibuntuti Aski yang ada di posisi kedua, dimana kita lihat Aski belum podium ya, guys ya. Selama 3 seri dia belum merasakan podium, jangankan menang, podium pun dia belum ya, guys ya. Benar. Dan ini bisa jadi podium pertama di musim ini, dan ini bisa menjadi awal yang baik ya, guys ya. Benar. Untuk memperbaiki balapan di sisa musim, guys. Rehan ada di posisi ke-7 yang juga maksain tadi. Gue aneh sih mereka berdua, sumpah gue nggak ngerti ya, guys ya. Ilham dari posisi ke-8. Dan gue lihat ban Randa udah garis 1, dan gue nggak tahu dia bakal pit stop di lap ini apa enggak. Dan sama dengan Aski ya, guys ya, benar. Khairil posisi ketiga. Menurut gue Khairil cukup luar biasa menurut gue. Dia kayaknya bener-bener yang dia pikirin. Menurut gue ya, Khairil coba dapat poin banyak aja gitu, guys. Dia nggak mau ngambil resiko, guys ya, bener. Dan seperti kita tahu dia ada di posisi 3 klasemen, dan itu luar biasa banget. Dan Randa dan Aski sama-sama masuk pit di sini, guys. Gila. Wow. Dan mereka sama-sama menggunakan ban soft kali ini, guys. Randa kembali pakai ban soft dan Aski kembali menggunakan ban soft ya, guys ya. Dan Khairil ada di posisi pertama dengan ban yang parah ya, guys ya. Dan ada kemungkinan Khairil pit stop di 1 lap terakhir. Kalau enggak dia pasti maksain, dan tentunya beresiko untuk paksain ya, guys ya.
Ilham pit stop lagi guys. Tuh, di posisi ke-11. Sebab gue kurang ngerti ya, sebab gue kurang ngerti sama strategi yang dilakukan oleh Ilham. Bener-bener aneh banget, sumpah gue nggak bohong gitu. Dan Rehan malah maksain guys. Nah, Rehan dan Ilham itu sama masuk pit tadi. Kenapa Ilham masuk pit lagi guys ya? Gak ngerti ya, sumpah serius gue gak ngerti serius. Dan Ilham sekarang terdampar di posisi ke-17. Nah, gue nggak ngerti strategi yang dilakukan oleh seorang Ilham guys. Di sini kita lihat, tadi sempat pecah ban di awal balapan dan sekarang dia naik ke posisi 14. Dan menurut gue itu udah luar biasa banget. Dan Randa dari posisi kedua pastinya. Dan ada Khairil di depan yang posisinya udah jauh banget. Dan ada Rehan di posisi ketiga. Tapi pastinya tentunya Aski bakal bisa nge-overtake Rehan kalau Rehan nggak masuk pit ya guys ya, benar. Nah, Khairil nggak stop guys, dia maksain tuh. Khairil maksain Jay. Khairil maksain, gue nggak tahu Randa bakal bisa ngejar dia apa enggak. Kayaknya Khairil ngelihat gap dia sama Randa cukup lumayan, jadi dia coba paksain. Tapi tetap ada satu putaran lagi ya guys ya. Lebih tepatnya 2 putaran lagi ya guys ya. Dan itu banyak banget dan Khairil resikonya gede banget. Si Rehan pun juga begitu guys. Aski overtake dan gue pasti dapet ini guys. Gak mungkin Rehan gak dapet, serius. Nah, dapat sama Aski kan, pasti dapat coy. Itu resikonya gede banget sama Rehan itu. Gila. Ada Bobby di sini posisi ke-11, luar biasa. Seorang pendatang baru, menurut gua dia sering banget dapat posisi 10 besar. Bagi seorang pendatang baru dulu luar biasa banget dari seorang Bobby. Dan ini ada Agus Riyadi yang ada di posisi ke-10. Dia lagi duel sama Awan dan juga Bobby di sana. Seperti yang gue bilang, Randa udah overtake Khairil guys. Khairil di sini gue lihat apakah pecah ban atau enggak. Oh enggak. Tapi Khairil nggak bisa ngeber mobilnya guys ya. Randa ada di posisi pertama, luar biasa. Apakah Randa bakal memenangkan balapan keduanya di musim ini? Luar biasa. Dan ini sebuah apa ya, tren yang sangat positif. Dan Aski ada di posisi ketiga dan gue yakin Khairil juga bakal dapat sama Aski guys ya. Ya, gue yakin Khairil juga bakal dapat sama Aski guys, udah kelihatan soalnya. Dan gue lihat Khairil sangat-sangat tidak bisa menggeber mobil, sangat-sangat tidak bisa karena resikonya pecah ban atau dia nggak bisa ngontrol mobil dengan baik guys. Itu resikonya gede banget, sangat-sangat gede ya guys ya. Ini kita lihat pembalap ini berduel, ada Angga. Wah, ini 3 pembalap guys, 3 pembalap di tikungan dan gila. Wow. Dua di lini belakang yang sangat apa banget ya guys ya, luar biasa. Di sini Ilham masih terdampar di posisi ke-12. Seperti yang gue bilang, strateginya aneh banget guys, serius gue. Dan seperti yang gue bilang, Aski berhasil overtake Khairil di situ. Dan syukurnya adalah Khairil nggak mengadu lah. Oh, seperti yang gua cemaskan ya guys ya. Kejadian dan Rehan pun juga sama guys ya. Wingnya patah di lap terakhir. Gila. Rehan punya peluang untuk pecah ban kan, seperti yang gue bilang. Itu resikonya gede banget bagi Khairil. Khairil pecah ban dan resikonya gede banget. Dan Randa berhasil memenangkan balapan keduanya di season ini di Grand Prix China, luar biasa guys. Dan juga diikuti Aski di posisi kedua, pastinya Rehan di posisi ketiga, dimana dia kesulitan di situ. Kita lihat Rehan apakah bisa melewati finish dengan baik. Kita lihat Rehan nabrak mau finish coy. Rehan podium juga akhirnya guys. Dan kita lihat di sini Ilham langsung melesat ke posisi ke-8. Gila Ilham guys. Wow. Wah, Ali. Wow, nabrak di situ Ali dan juga Aimar nih guys ya. Wah.
Karena memang banyak banget pembalap yang maksain di sini guys, dan Ilham akhirnya finish di posisi ke-7. Wow. Wow. Awan out di tikungan terakhir. Gila, chaos di lap terakhir guys. Karena banyak banget pembalap yang maksain guys. Banyak banget pembalap yang maksain. Kita lihat Awan masih berusaha untuk lolos dari situ. Dan ini hasil balapan kali ini, di mana Randa berhasil di posisi pertama dan memenangkan balapan kedua di musim ini, dan diikuti Aski di posisi kedua, Rehana Gareth di posisi ketiga guys ya. Dan luar biasa, dan kita akan lihat posisi klasemen terbaru ya guys ya. Nah, dengan hasil ini ya guys ya, posisi klasemen cukup berubah, di mana Randa naik ke posisi pertama dengan 56 poin, ada Rehan dengan 48 poin, dan ada Kairil dengan 44 poin, dan ada Ilham di posisi keempat dengan 42 poin nih guys ya. Dan David posisi kelima, 6 Onit, dan Aski naik ke posisi ketujuh klasemen nih guys ya. Dan luar biasa guys, tukar-tukeran posisi di klasemen ya guys ya. Ini luar biasa banget, dan kita akan saksikan lagi di next seri. Gue lupa seri kelima apa ya. Waduh, lupa gue, serius gue. Jadi kita akan saksikan di seri kelima seperti apa persaingan ketat para pembalap ini. Kita tentunya bakal menantikan hal tersebut. Ya udah, sampai jumpa di next caster gue selanjutnya. Gue Randa Ferdana. See you next video. Bye bye.